putih, macam-macam, semuanya amal pokoknya soleh, berhenti, tidak nambah lagi sudah. Ila min salas, kecuali 3 perkara. Namanya istisna, pengecualian. 3 ini tidak berhenti, terus mengalir pahalanya ya. Nah ini perlu kita persiapkan yang 3 ini. 3 ini perlu kita persiapkan. Yang pertama, shodaqatin jariyah, sodako yang sifatnya mengalir. Jadi sedekah itu ada yang mengalir, ada yang tidak. Kayak contoh yang tidak ngalir itu umpamanya sodako makanan, habis makanannya ya habis pahalanya, cuman dapat tetap pahala, dapat, dan kadang-kadang pahalanya besar. Sampai Syekh Abdul Qadir mengatakan, demi Allah aku memberikan makan kepada orang yang lapar, yang butuh makanan, lebih ku senangi daripada membangun 1000 masjid. Ngasih makan orang lapar, yang lapar loh sifatnya ya, memang dalam kondisi butuh. Makanya di situ diterangkan orang-orang abror, orang-orang ahli surga itu dia punya amalan yut'imuna ta'ama ala hubbi. Mereka suka memberikan makanannya sementara dia masih senang. Dengan makanan itu dia masih senang, masih enak. Beda kalau dia sudah tidak bisa makan, seneng bagi-bagi daging, tapi karena dia tidak bisa makan daging lagi sudah ya. Makanya sodako yang paling bagus itu 1, badan sampean sehat, 2, sampean masih seneng dengan duit. Loh, orang sakit itu udah parah itu tidak seneng duit dia. 1, kalau kondisinya sehat, 2, kau masih senang. Makanya di situ disifatkan dalam Al-Quran tadi yut'imuna ta'ama. Mereka suka memberikan makanan, ngasih makan orang. Bagaimana posisinya ketika dia masih ngasih makanan ala hubbi? Dia masih sangat senang dengan makanan itu, bisa makan terus, masih enak, masih seneng. Dia ngasih makan orang tersebut. Makanya kata Nabi, atuhibbu ayyulina qalbuk, apa kamu tidak kepingin hatimu lemah lembut, lunak, layin, hayin? Itu orang ahli surga ya, layin, hatinya lunak, lembut. Apa tidak kamu kepingin tidak hatimu itu lembut, kata Nabi. Yalin, pertama apa? Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrak hajatuka. Kemudian hajat-hajatmu itu kesampaian. 1, kau dikasih hati yang lembut oleh Allah, terus semua keinginan sampean itu disampaikan oleh Allah. Apa yang resepnya? Resepnya Rasulullah supaya punya sifat layin ini, irhamil yatim. Nabi katakan, sayangi anak yatim. Wa'at imtu mataka. Anak yatim itu kau kasih makan sesuai makanan yang kamu makan. Kalau sampean seneng ayam, anak yatim kasih ayam. Kalau sampean senang rendang, kasih rendang. Kalau sampean masih seneng kikil sapi, kasih kikil sapi. Jangan sampean makan rendang, anak yatim makan tempe. Atim tuk mataka, kasih makan sesuai keadaan makanan kamu.
Sampean biasanya makan beras yang sekali makan harganya 20.000, berasnya 20.000, beras mayas. Kalau kau kebetulan manggil anak yatim makan, kasih mereka nasi beras mayas juga. Jangan dibedakan. Maka kata Nabi, kalau kau bisa melakukan itu, iyalin qalbuka, hatimu pasti lembut, wa tudrok hajatuka, semua keinginanmu, cita-citamu, harapanmu akan disampaikan oleh Allah. Kemarin saya kebetulan diundang di Lampung, Pak, ceramah di Lampung. Yang kemarin saya tidak bisa hadir di sini, habis dari Lampung ke Jakarta, Jakarta ke Gresik, ke Bangil, ya. Itu di Lampung itu saya disambut orang, rumahnya luar biasa, mewah lah. Dan saya kira beliau itu kiainya, karena di situ tertulis pesantren. Dan orangnya wajahnya bersih, oh, ini kiai, mungkin salaman sama saya. Akhirnya jamu-jamu makan. Ternyata beliau itu yang punya pondok tapi tidak megang pondok. Itu semuanya anak-anak yatim, orang tidak punya, dan pondoknya gratis. Beliau jualan pentol, bakso, punya belakang rumah ada pabriknya. Pernah mengalami kolab, terutama setelah COVID kolab. Dan itu waktu itu belum ada santri. Begitu beliau keadaan susah, udah tiba-tiba dia kepingin punya amalan lah, hidup ya gini-gini, kerja terus, kepingin punya pondok. Tanahnya kebetulan rumah gudang, asalnya gudangnya tempat usaha itu. Akhirnya dibangun jadi pondok. Apa yang terjadi? Dia kolab, bangun pondok untuk anak santri, anak yatim. Dengan ngasih makan anak yatim itu, usahanya diberkahi oleh Allah. Jalan lagi. Tadinya sudah nyungsep. Yang dipakai pondok itu gudangnya untuk usaha. Biasa untuk numpuk-numpuk barang. Jadikan dibersihkan, jadikan lokasi. Pondoknya gratis. Dengan izin Allah, kata beliau, barokahnya anak-anak ini, Pak Yai, sekarang saya ini alhamdulillah rezeki saya jalan lagi. Yang tadinya order, tadinya sudah berhenti, tahu-tahu minta lagi. Ini berkanahnya yatim. Benar kata Nabi, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrak hajatuka. Apa kamu tidak kepingin hatimu lunak, terus hajat kamu tuh ditolong sama Allah, disampaikan. Irhamil yatim, satu, sayangi anak yatim, wa'at imtu mataka wamsah ra'sau, lemah lembutlah, sering memegang kepalanya anak yatim, kemudian beri mereka makan sesuai makanan kamu. Yalin qalbuka wa tudrak hajatuka, maka hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kata beliau, saya ini cuma kerja aja, Pak, nyarikan duit untuk anak-anak yatim, orang tidak punya, terus bayar gaji gurunya. Beliau datangkan dari Indramayu, beliau datangkan yang hafal Quran dari Indramayu, yang alim dari Blitar, dari Kediri, ustadznya untuk ngerawat anak-anak ini. Masya Allah ya. Jadi ada rezeki itu yang ketika kita kasih selesai. Tapi beda kalau ngasih makan sama santri, ini beda. Kalau kita ngasih makan 5 imbauannya, yang 4 ini selesai sudah, pahalanya selesai. Tapi kalau walaupun makanan itu 1 ini beda. Makanya sodako itu dibagi 5. 1 banding diberi oleh Allah 10 kali lipat, 2 70 kali lipat, 3 700 kali lipat, keempat 7.000 kali lipat, yang kelima 70.000 kali lipat pahala. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, adapun yang 10 kau berikan kepada orang yang tidak perlu, yang tidak butuh.
sama-sama punya duit sampean kasih, ya terima kasih, tetap pahalanya ada. Walaupun sampean umpamanya sodako sama Nabi Sulaiman umpamanya, kurang apa? Ibaratnya sampean nggaremin lautan, ya. Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya, sampean sodakoi, sampean kasih hadiah, tidak rugi, tetap dapat pahala walaupun beliau orang kaya. Atau sampean sodako sama Tuan Takur, ngerti Tuan Takur sampean? Tanahnya di mana-mana, situ ada, di Mandenyo ada, di situ tanah kosong itu punya saya. Jalan mana Ahmad Dahlan sebelah sana itu toko itu punya saya. Di Sementara Lambung itu punya saya. Raja Wali punya, di setiap jalan dia punya. Kayanya luar biasa. Sampai sodakoi tetap sampai dapat pahala. 70 kali lipat pahalanya kepada orang yang butuh. Orang lagi tidak makan, nampar kurus, apa lemes, tidak makan, tahu-tahu sampai tawarin, makan, tidak punya uang saya, tidak apa-apa, saya yang bayar ini. Bukan ada hubungan kerabat, pahalanya 70 kali lipat. Pahala 700 kepada kerabat, keponakan, sepupu, ya, pahalanya 700 karena meningkatkan hubungan kekerabatan. 7.000 kali lipat pahalanya memberikan kepada orang tua. Oh, nilainya luar biasa, 7.000. Nah, 70.000 kali lipat pahalanya kepada orang yang menuntut ilmu. Kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Pahala sampean kalau ngasih kepada orang yang menuntut ilmu, maka sedekah sampean itu akan berkembang, numuah, terus naik. Umpamanya nih sampean ngasih uang saya 50.000, ngasih saya 50.000, ada orang sampean kasih 50.000 juga, sama 50.000-nya. Begitu pulang belikan nasi kuning sama rokok sama kopi, habis sudah. Akhirnya ujungnya ya namanya sedekah tetap, Pak. Selesai dimakan, disedot, diminum, jadi apa terusan? Ya. Kemudian saya sampean kasih 50.000, tak belikan ini, Bu. Nih. Nah, jadikan apa? Kitab. Saya baca pagi ini di sini. Kitab ini dari sampean duitnya. Yang hadir 50-60 orang. Maka sampean dapat pahalanya 60 orang ini. Kitabnya ndak habis. Saya pakai lagi baca di mana lagi? Ada 200 orang situ, 200 orang sampean dapat pahala. Kemudian dibaca di pondok. Santri-santri semuanya alim, ngerti isinya kitab ini. Pulang dia, maka dia pun mengajarkan kitab yang saya baca dari duit sampean. Maka setiap dia membaca kitab itu, sampean dapat pahala dari orang. Terus kalau dia punya santri lagi, dibacakan kitab itu, dia pun terus sampai hari kiamat pahala sampean tambah banyak, tambah multi level. Ya, multi level. Itu. Jadi sodako jariah ini kalau orang yang meninggal sampean nyumbang masjid, ngasih keramik, ngasih semen, ya walaupun kecil, barang itu kecil menurut sampean, besar di mata Allah, Pak. Saya tanya, sampean sodako satu kerikil aja ke masjid, besar apa kecil? Kecil, kerikil. Saklereng gitu. Sekarang saya tanya, gedean mana kelereng sama debu? Gedean kelereng. Tapi Allah menghisap kita nanti, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarayara. Allah akan barang siapa berbuat amal kecil seberat dzurrah. Dzurrah itu lebih kecil daripada debu. Kalau ada orang mobil
terus debunya ngepul, itu masih bisa dilihat dengan mata, berarti itu gede. Dzurrah itu tidak kelihatan mata. Kalau bahasa Inggrisnya atom, molekul, ngelihatnya harus pakai mikroskop, diperbesar 1000 kali lipat. Itu kecil gitu di mata Allah, nanti urusannya besar. Hasanatun wahidah, satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, satu aja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Man bana masjidan, siapa orang yang bangun masjid, bangun masjid, walau kama fhasi kutotin, walaupun sekedar kayak burungnya sarang kutot. Sarang kutot itu Pak, sarangnya sebesar telurnya. Karena kalau telur gini kayak selut jatuh itu supaya ndak pecah, dikasih daun kecil gitu di bawahnya, ya. Jadi kalau telur kasih daun kecil, tuh ndak pecah, telurnya jatuh. Atau lebih kecil, jadi telurnya sebesar burung puyuh. Au asghara min dalik, atau lebih kecil daripada telur puyuh. Bangun masjid sebesar burung telur puyuh, ada kira-kira? Adalah kerikilnya itu tadi, ya. Bantu satu kerikil saja sebesar burung telur puyuh atau lebih kecil, apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Bagaimana besarnya bangunan di surga? Satu bangunan, satu rumah itu lebih besar 2 kali lipat bumi dan langit. Ada satu rumah, gambaran di surga Pak, satu hadis, ada satu rumah, ya punya satu rumah lah. Satu rumah itu punya 1000 kamar. Kalau disewakan banyak itu buah. Ada 1000 kamar. Satu kamar, ini satu kamarnya loh ini, terisi 1000 tempat tidur. Kayaknya ndak usah dibayangkan deh, hanya bingung bayangkannya. Satu tempat tidur terisi 1000 bidadari. Ya apa gedenya tempat tidur kalau dipakai tidur 1000 orang, Satu tempat tidur terisi 1000 bidadari. Satu kamar terisi 1000 tempat tidur. Satu tempat, satu rumah terisi daripada 1000 kamar. Itu rumah paling kecil. Rumah paling kecil. Di dunia apa ada gambarannya? Ada gitu itu. Kalau tidak percaya, sampean pegang burung merpati. Satu sampean cabutin dulu bulunya semuanya. Satu-satu. Ada berapa biji bulunya? Taruhlah 1000. Sekarang satu bulu sampean pegang gini. Terus nanti di sini aja dari tangkainya itu seret panjang, itu ada bulunya ke sana. Set. Kayak kelapa itu loh. Seret. Itu mungkin ada 1000 juga. Dari satu itu terus cabangnya ke sana, dari cabang itu nanti ada kecil lagi. Set. Itu gambarannya paling tidak seperti itu. Ada satu rumah 1000 kamar, 1000 tempat tidur, 1000 udara. Itu kecil tapi luar biasa besar. Makanya Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, anfiku, mumpung masih hidup kamu, seringo sodako, anfiku, bersedekahlah kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kedatangan kepadamu kematian. Mumpung belum mati, si iso sodako. Ya, tak kalah datang mati, fayaqula, dia ngomong, qala ya Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib,
ya Allah tolong ya Allah, jangan dimatikan, aku tunda sebentar aja ya Allah, ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya kepingin sedekah, wa aku minas shalihin, saya kepingin jadi orang baik sekarang, udah mau mati baru kepingin sedekah. Kenapa? Nah ini, di saat orang sakaratul maut tadi datang, semua kebaikan dibuka, pahala sholat ditunjukkan, pahala puasa ditunjukkan, pahala haji ditunjukkan, pahala orang sedekah ditunjukkan. Nah saat itulah ternyata semuanya berhenti kecuali sedekah. Ngomong dia, tunda sebentar, di laci ada duit, saya mau sedekahkan, tapi orangnya udah tidak ngomong. Jangankan di laci, di saku sini loh ada duit, nasa gini. Ngomong sebenarnya sama yang yang anak-anaknya, tolong di sakuku ada duit 10 juta, sedekahkan. Tapi tidak bisa ngomong lagi, tangannya udah lemes, mulutnya krilu. Padahal di hatinya ngomong, aku pengen sedekah nak, di saku ada duit 10 juta, tapi tidak bisa ngomong, tangannya juga lemes. Karena ditunjukkan pahalanya sedekah. Tempo sejenak minta ditunda, bisa ngambil di saku, dikasihkan, terus bisa ngomong, tapi tidak mampu dia. Ya, makanya orang itu kalau sudah mati, kebanyakan mereka menginginkan dua kalau hidup. Ada orang mati bu ya, meninggal, terus ditawarin hidup lagi. Sebab orang mati minta hidup lagi memang. Qala ya Rabbi laula, qala ya Rabbi qala Rabbi rji'uni, wahai Allah kembalikanlah aku ke negeri dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya kepingin melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Kepingin. Maka apa yang diinginkan orang mati? Dua. Seandainya dia bisa mengulang amal baik, maka orang mati itu kepingin dua. Satu, kepingin sedekah. Dua, kepingin menuntut ilmu seperti ini, ngaji kayak gini. Ngaji kayak gini kayak sedekah juga pak, males-malesan orang, ogah-ogahan. Orang sedekah itu males juga, orang nuntut ilmu juga males juga. Tapi itu yang luar biasa, ternyata yang luar biasa, orang kepingin nuntut ilmu, begitu ditunjukkan pahalanya, mereka semuanya nyesel. Ya Allah, tahu gitu aku kemarin senang nuntut ilmu. Asyaddun nasi hasrah, kata Nabi, paling nyesel-nyeselnya orang nanti hari kiamat. Asyaddun nasi, paling keras-kerasnya manusia, apanya? Hasrotan, penyesalannya. Siapa itu orang yang paling nyesel nanti hari kiamat? Rajulun, seseorang, amkanahu tolabul ilmi, Allah kasih kemungkinan dan kemampuan untuk menuntut ilmu, falam yatlubuhu, dia tidak mau nuntut ilmu. Ini paling nyesel nanti. Bayangkan sampai duduk sejenak, tidak sampai setengah jam, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Makanya kadang-kadang ada orang waktunya pengajian terus pulang sholat sunnah di rumah. Keliru itu pak. Paling mentok dia sholat sunnah di rumah di waktu ada pengajian loh ya. Beda kalau tidak ada pengajian. Paling mentok dia sholat sunnah 20 rakaat. Maghrib isya loh ya. Kecuali tidak pakai baca surat, terus fatihahnya surat patas. Mungkin dapat banyak lah. Tapi kalau bismillah, ya, kalau 20 rakaat kan kadarnya kayak tarawih. Ya kalau sama-sama 20 rakaatnya. Tarawih jam berapa sampai? Jam 8. Selesai jam berapa? Setengah 10. Ini ndak ngaji semen duduk sejenak, wis masalah pokoknya lungguh di tempat ngaji, masalah ngantuk urusan belakang.
penting standby di tempat itu. Insya Allah orang yang ngantuk sama yang tidak ngantuk tetap sampai. Tidak percaya sama naik pesawat, nyampe orang naik kapal laut kan, naik kendaraan, pokoknya satu tempat itu aja, satu kumpul gini sampai. Ayo coba naik pesawat, ada yang pakai main HP sama yang tidur dok, naik terus begitu landing, saya tanya sampai semua apa enggak? Sampai semuanya. Penting kumpul gini dok. Katanya Nabi, kata Allah, ketika ada malaikat datang kepada Allah, Allah tanya, dari mana? Dari datang pengajian ya Allah. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Dia tugasnya cuma keliling dok. Ngapain keliling malaikat? Jadi diperintah Allah suruh terbang ke dunia ini cuma nyari apa? Majelis ilmu, majelis zikir, yatlubuna majalisil ilm. Ketemu pengajian, qa'adu, mereka duduk. Jadi kayak gini nih malaikat ada yang dengarkan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, linnasi masaye wal jinnu lahum masaye wal malaikatu lahum masaye. Manusia itu punya guru, jin itu punya guru, malaikat itu punya guru. Wa ana syekhul kul, aku guru semuanya. Maksudnya ketika ngaji gini mereka malaikat dengarkan juga, jin juga dengarkan. Ya pantas dianggap gurunya. Aku guru semuanya. Wal insu lahum masaye. Manusia punya guru, jin punya guru, manusia punya guru. Aku guru semuanya. Maksudnya memang tidak salah kalau beliau pengajian, jin sama malaikat ikut ngaji. Ya, jin malaikat ikut ngaji. Kalau selesai kok ada insorofu, mereka pulang bubaran. Yang malaikat ketemu sama Allah ditanya, dari mana? Anta alamu minni, sampean lebih tahu ya Allah. Yo dari mana? Dari datangin pengajian, kan tugas saya datangin pengajian. Apa yang mereka inginkan? Mereka semuanya kayak kepingin masuk surga ya Allah. Mereka tahu isinya surga? Belum. Lah kalau mereka tahu, katanya malaikat ijtihadu, kayaknya mereka akan berlomba-lomba dengan semangat yang luar biasa. Karena nilainya surga nanti tempatnya itu sesuai banyaknya amal. Ya, nuzulam bima kanu ya'malun, mereka mendapatkan kedudukan di surga bima kanu ya'malun, sebab amal yang mereka kerjakan. Sampai dikatakan Nabi, aktsarhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi, aksaruhum azwajan, nanti di sana paling banyak bininya. Nah, dia coba nyesel sampean kalau yang sehari cuma selawat 2 kali, salawat Muhammad, salawat Muhammad, bininya cuma dapat 2 aja. Nah, dapat dua, yang sehari 1000 dapat 1000 bidadari, 1000 lagi bidadari, 1000 sebulan 30.000 bininya. Bagaimana kalau setahun? Bah, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, aktsaruhum azwajan, dia paling banyak bininya nanti. Nah kalau ibu-ibu ya apa? Paling banyak suaminya? Ya enggak. Kalau ibu-ibu, kalau paling banyak salawatnya, maka dia paling banyak perhiasannya. Kemarin ada ibu-ibu haji dari Sulawesi turun dari pesawat, ya, emasnya sebanyak 180 gram, 181, hampir 2 on kepalanya. Seneng-seneng, tahu di rumah datangin kantor imigrasi, kena pajak. Bayar, karena dia beli emas dari luar negeri, akhirnya suruh bayar pajak dia. Nah, asalnya turun pesawat gini-gini. Wanita itu jangankan 180 gram, seandainya dikasih 10 kilo dia pakai semuanya itu. Gini-gini. Pakai gelang 2 kilo, ya, pakai kalung 5 kilo, gini jalannya ya. Loh, wanita itu dikasih apa-apa. Ibu-ibu maaf,
cincinnya ini sudah lengkap 10, ditambahin lagi masih mau kok. Kasih sini 2, kasih sini 2. Ditanya, lu kok banyak yang ini? 12. Yang ini umroh pertama, yang ini cincin pernikahan, yang ini beli di Jakarta. Ini ceritanya semuanya ada. Wanita walaupun dikasih emas bagaimanapun banyaknya, wanita itu senang karena memang wanita perhiasan. Makanya apa-apa kalau dicendelkan wanita tetap bagus. Wanita dikasih anting-anting, anak kecil tambah cantik, betul enggak? Nah, kasih cincin tambah cantik, kasih gelang tambah manis. Sampai dicendelkan di hidung ini loh. Wanita, orang India itu ya, dicendelkan di sini kelihatan cantik. Coba laki-laki kasih cendel sini, culek. Makanya wanita itu diapa-apakan tetap cantik, dikasih ginju tetap cantik, dikasih kemerah-merahan cantik. Coba bapak-bapak kasih merah-merah sininya, nah, jelek ya. Sampai apapun disumpelkan di wanita tetap cantik. Dikasih di pundak busa cantik, dikasih di dada cantik, sampai pantatnya ada busanya. Tidak percaya sampai ke toko ini loh, toko murah di Citra Niaga. Itu ada celana dalam wanita, subhanallah isinya banyak busanya. Ternyata pantatnya itu yang bahenol, bukan isinya, ternyata busanya ya. Loh, wanita gitu, laki-laki tidak pantas. Makanya wanita itu cukup dikasih perhiasan, dan laki-laki kesenangannya adalah wanita. Meriang-meriang dikasih, kira-kira mau enggak Pak sama istrinya? Oh, kata sakit aku. Ada satu murid saya sakit gigi. Saya tanya kenapa? Sakit gigi. Kalau umpamanya pulang gini kasih istrinya maulah. Ya mau Pak Yai. Bilang sakit gigi tapi kasih istri mau. Berarti sampai enggak sakit gigi sampai itu. Itulah laki-laki bedanya. Makanya nanti di surga ibu-ibu dikasih perhiasan yang banyak, laki-laki dikasih istri yang banyak. Jadi selawat yang banyak ya. Isyraq jam berapa ini? Lebih 20. 6.20. Tinggal 2 ini keterangannya. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Moga-moga manfaat semuanya. Kita doakan rezekinya barokah, lancar, sehat walafiat, tumaknina ibadah, semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana tanfa'u biha ulumana taqdi biha wajana tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa takhlisu biha qulubana wa tulhimuna bi'uluman ladunni wa tukrimuna biha bis-sa'ada wal karamah ma'a dzurriyyatina tuksiru bi amwalana wa sabana talamidana adbana tarzuqana Allahumma tamama ni'matika tamama rahmatika tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatan amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi zan. La ilaha illallah
الأمن الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.